Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa? Terus menembus 2 tingkat kultivasi? Bisakah itu benar-benar terjadi hanya dengan mengandalkan jamur ini? Setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, Su Mei dan Su Rou, serta Zhang Tianyi menjadi sangat terkejut. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya jamur abadi martialism, tetapi karena mereka bukan spiritualis dunia, dan dengan demikian tidak memiliki kekuatan spiritual, maka mereka tidak bisa memeriksanya secara menyeluruh. Jadi setelah mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, mereka sekali lagi terkejut, tetapi secara bersamaan menyatakan kecurigaan mereka. Jamur marsial abadi ini memang sangat istimewa. Ini adalah keanehan kultivasi khusus. Asal-usulnya juga sangat luar biasa, dan tidak peduli apakah itu mutiara yang disegel di tubuh kamu, atau bahkan jika kamu memiliki garis keturunan warisan, ataupun jika kamu mengandalkan teknik misterius terlarang, aku berani memastikan itu masih akan sangat membantu kamu semua. Dan jika melihat kultivasi kamu saat ini, jika kamu dapat benar-benar memurnikan jamur ini, bahkan menembus 2 tingkat kultivasi bukan hanya batasnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang sebenarnya kamu alami untuk bisa mendapatkan keanehan seperti ini? Jika hal-hal ini terungkap, maka sudah pasti perkelahian berdarah bisa timbul dari ini. Tanya Su Mei. Ketika Su Mei menatap Chu Feng, matanya berubah. Mereka tidak lagi menahan keheranan mereka sebelumnya, tetapi justru rasa takut dan sakit yang muncul dari hatinya. Meskipun dia tidak menemani Chu Feng untuk mengalami hal-hal itu, tapi dia dapat membayangkan keanehan seperti ini sangat tidak mudah untuk ditemukan. Untuk bisa mendapatkannya, Chu Feng pasti mengalami beberapa kesengsaraan yang tak seorang pun tahu. Kakak Chu Feng, aku bisa menerima obat bela diri ini, tapi yang ini benar-benar terlalu berharga. Dan sepertinya, aku tidak bisa memilikinya. Kata Jiang Wuxiang yang menolak untuk menerima jamur martialism abadi. Junior Chu Feng, ucapan saudara Wuxiang benar. Kamu pasti telah mengambil risiko bahaya yang besar, hanya untuk mendapatkan barang-barang berharga ini. Bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Zhang Tianyi juga berbicara untuk menolaknya. Lalu pada saat yang sama, Su Rou dan Su Mei juga melakukan hal yang sama. Seperti yang aku katakan, hal-hal ini tidak terlalu berguna bagi aku. Selain itu, aku telah menyimpan sebagian untuk diri aku sendiri. Jika kita memiliki kekayaan, maka kita harus berbagi kekayaan juga. Jika kami memiliki kesulitan, maka kami akan berbagi kesulitan yang sama. Kalian semua adalah orang terdekat aku. Ketika aku berada dalam situasi yang sulit, kalian semua akan menanggungnya bersama aku. Jadi, ketika aku memiliki kekayaan, tidak bisakah aku membaginya dengan kalian? Saat Chu Feng berbicara, dia bahkan berpura-pura sedikit marah. Setelah mendengar kata-katanya, Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang segera terdiam. Baiklah, bukankah Millennium Ancient City akan dibuka dalam 2 hari? Kamu tidak akan memiliki banyak prestasi, itu jika kalian masuk dengan kultivasi kamu saat ini. Aku bisa membantumu memperbaiki bahan obat bela diri dalam waktu yang singkat. Dan dengan begitu, 2 hari kemudian, ketika kamu memasuki kota kuno Millennium, kamu pasti akan memiliki prestasi yang lebih besar, kata Chu Feng lagi ketika melihat mereka berempat tidak lagi menolak. Dengan kegigihan Chu Feng, mereka berempat tidak lagi tetap keras kepala. Dengan bantuan Chu Feng, mereka mulai memperbaiki jamur martialism abadi. Memperbaiki objek seperti itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Meskipun energi di dalam jamur abadi martialism sangat lembut dan sudah sangat nyaman untuk disempurnakan, tapi Su Rou dan yang lainnya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, itu jika menilai dari kemampuan mereka masing-masing. Oleh karena itu, Chu Feng membantu mereka dengan meletakkan formasi spiritual, dan tanpa henti menyalurkan kekuatannya sendiri ke dalam formasi spiritual. Ketika mereka duduk di dalam formasi, mereka kemudian bisa lebih mudah memperbaiki jamur martialism abadi.
Malam yang gelap berangsur-angsur diganti dengan langit putih, dan dari arah timur, sinar yang menyilaukan segera muncul. Ketika cahayanya menerangi tanah dan mengambil alih langit, hari yang baru pun telah dimulai. Namun di dalam istana yang menyiapkan perjamuan, semua itu sudah dihapusnya. Dan yang menggantinya adalah formasi spiritual dengan cahaya ungu yang berputar-putar. Chu Feng duduk di tengah formasi. Sedangkan Su Rou, Su Mei, Zhang Tianyi, dan Jiang Wuxiang semuanya duduk bersila di empat tepi formasi. Mata mereka tertutup, dan lapisan demi lapisan aura dihirup, lalu dihembuskan. Mereka memurnikan jamur martialisme abadi yang melayang di depan tubuh mereka. Malam gelap telah berlalu, itu sejak dia meletakkan formasi. Saat ini wajah Chu Feng agak pucat, dan dia tampak agak lemah. Bersamaan dengan membantu empat orang memperbaiki jamur martialisme abadi, itu berarti dia harus mendorong kekuatan secara penuh. Akibatnya, harga yang dia bayar juga sangatlah besar. Tapi untungnya, efeknya bahkan lebih baik dari yang diharapkan oleh Chu Feng. Su Rou dan Su Mei saat ini tidak sesederhana kelihatannya. Chu Feng bisa merasakan mutiara di tubuh mereka, yang memiliki efek yang sama seperti Divine Lightning Chu Feng, meskipun dengan cara yang sama sekali berbeda. Mutiara itu benar-benar membantu mereka memperbaiki jamur martialisme abadi, dan meskipun mereka berdua jelas-jelas belum sepenuhnya memahami mutiara itu. Jika mereka melakukannya, maka mereka pasti akan jauh lebih kuat. Adapun teknik misterius terlarang yang dibudidayakan Zhang Tianyi, itu juga sangat mengesankan. Namun sayangnya, itu tidak lebih unggul dari mutiara mistik yang membantu Su Rou dan Su Mei, namun teknik itu juga tidak kalah hebatnya dengan mutiara tersebut. Tapi jika melihat hal itu, Jiang Wuxiang benar-benar terlihat sedikit lebih lemah. Namun bagaimanapun juga, dia adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Kecepatan kultivasinya juga tidak terlalu lemah. Bas-bas. Tiba-tiba saja aura Su Rou dan Su Mei berubah pada saat yang sama. Aura mereka benar-benar melonjak sebelum jamur abadi martialisme mulai dengan cepat hancur, dan diserap ke dalam tubuh mereka. Akhirnya sudah tiba, ucap Knu Feng. Melihat hal itu, Chu Feng tampak bersukacita. Dia dengan cepat menutup matanya, dan menyortir lebih banyak kekuatan di tubuhnya untuk membantu keduanya memperbaiki jamur martialisme abadi. Dalam situasi seperti itu, mereka dengan sangat halus disempurnakan oleh mereka berdua. Selain itu, setelah jamur immortal martialisme sepenuhnya disempurnakan, aura mereka tidak lagi di tingkat kelima dari ranah surga, tetapi si tingkat ketujuh dari ranah surga. Berhasil. Ini bagus, ini berhasil. Ucap semua orang. Membuka mata mereka, Su Mei dan Su Rou tidak dapat menekan emosi mereka yang gembira. Mereka dengan gembira melompat pada saat yang sama, mereka terus melompat-lompat dan melompat-lompat. Bahkan Su Rou yang biasanya terlihat lebih dewasa dan serius, kini memiliki penampilan seorang gadis kecil yang mempesona. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa, jamur immortal martialisme sangatlah mistis. Jamur itu telah membuat mereka menembus 2 tingkat kultivasi. Dan hal itu benar-benar membuat mereka merasakan kegembiraan yang tak terduga. Setelah menyelimuti diri mereka dengan kebahagiaan seperti itu, kedua saudari itu melemparkan pandangan mereka kepada Chu Feng bersama-sama, dan ingin berbagi emosi gembira mereka dengannya. Namun setelah mereka melihat Chu Feng, wajah mereka yang awalnya tersenyum, seketika saja seperti bunga terdistorsi secara instan. Segera, ekspresi gugup pun terbentuk, dan keduanya tiba di depan Chu Feng pada waktu yang hampir bersamaan berteriak. "Chu Feng, apakah kamu baik-baik saja?" teriak keduanya. Pada saat itu mereka benar-benar ketakutan, karena mereka menemukan saat ini kulit Chu Feng pucat seperti kertas. Kulitnya tidak memiliki sedikit pun jejak darah, dan keringatnya juga bercucuran hingga membasahi pakaiannya. Hanya dalam waktu semalam, Chu Feng menjadi jauh lebih kurus dan terlihat sangat lelah. Sud, Chu Feng meletakkan jari telunjuknya di depan mulutnya, dan itu menunjukkan bahwa mereka harus diam. Tidak lama setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. "Aku baik-baik saja, tetapi jangan mengganggu Senior Zhang dan Brother Wuxiang," ucap Chu Feng.
Surouhu dan Su Mei akhirnya tahu, mengapa Chu Feng memiliki kondisi yang seperti itu. Itu sudah jelas harga yang harus dia bayar, itu agar mereka lebih cepat memperbaiki jamur martialisme abadi. Ketika mereka memurnikan, mereka bisa merasakan mutiara di tubuh mereka sangat membantu mereka. Namun mereka juga tahu, bahwa ledakan kekuatan bantuan yang lebih kuat datang dari Chu Feng. Pada saat itu, hati mereka merasa sangat sakit. Bahkan air mata keduanya mengalir tak terkendali, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya hanya bisa dengan patuh berdiri di sisi Chu Feng, dan menyaksikan Chu Feng untuk terus melelahkan dirinya demi membantu Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Dengan bantuan Chu Feng, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang keduanya berhasil menyempurnakan jamur martialisme abadi. Seperti Surouhu dan Su Mei, Jiang Wuxiang menembus 2 tingkat kultivasi, dan naik ke tingkat ke-6 dari ranah surga dari tingkat ke-4 ranah surga. Adapun untuk Zhang Tianyi, dia bahkan lebih mengesankan lagi. Dia terus-menerus menembus 3 tingkat kultivasi. Dari tingkat ke-5 ranah surga, ia memasuki tingkat ke-8 ranah surga, dan memiliki kultivasi yang sama persis dengan Chu Feng saat ini. Namun setelah keduanya memperbaiki jamur abadi martialisme dengan sukses, Chu Feng sudah menjadi sangat lemah. Dari yang awalnya sudah pucat pasi, kini wajahnya berubah ungu, dan seolah-olah dia menderita penyakit berat. Hahaha, sangat bagus. Ini benar-benar sangat bagus. Jamur martialisme abadi ini memiliki efek yang sangat luar biasa. Meskipun Little Mei, Little Rou, dan Brother Wuxiang belum membuat terobosan secepat Senior Zhang, tapi kekuatan obat yang tersisa di tubuh mereka belum dicerna sepenuhnya. Setelah itu aku sangat yakin, bahwa mereka masih bisa membuat terobosan. Dengan bahan obat-obatan marsial ini, kalian semua dapat memasuki puncak ranah surga dalam waktu setahun, dan bahkan kemungkinannya akan menyentuh ranah martial lord. Ucap Chu Feng. Chu Feng saat ini merasakan sukacita yang keluar dari hatinya. Dengan kemampuannya sendiri, ia dapat membantu orang-orang terdekat dengan meningkatkan kultivasi mereka. Itu adalah sesuatu yang dia banggakan, serta sesuatu yang membuat hatinya merasa sangat lega. Untuk melindungi seseorang, maka seseorang harus meletakkan banyak perisai yang dapat melindunginya dari bahaya. Tapi tindakan yang jauh lebih bijaksana, itu adalah memberikan diri mereka kemampuan untuk melawan bahaya. Daripada melindungi yang terdekat dengannya, mengapa juga dia tidak memberikan mereka kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri? Itulah mengapa ketika Chu Feng meningkatkan kultivasinya, dia selalu memikirkan Surouhu dan yang lainnya. Ketika dia sudah memiliki kekuatan, dia langsung datang untuk membantu mereka. Junior Chu Feng, bantuan besar ini tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mulai hari ini aku, Zhang Tianyi, telah mengukir kebaikan ini di hati aku, ucap Zhang Tianyi. Melihat Chu Feng yang menjadi sangat loyo karena membantu mereka, hati Zhang Tianyi terasa sangat masam juga. Pria yang biasanya kuat dan tangguh ini, dia tanpa sadar memiliki sedikit warna merah di sekitar matanya. Kakak Chu Feng, aku, Jiang Wuxiang, akan mengikutimu selama sisa hidupku. Ucap Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang yang merupakan pangeran bangsawan kecil dari dinasti Jiang, dia merasa sangat tersentuh juga. Kami adalah saudara. Tidak perlu bagi kalian untuk mengatakan kata-kata seperti ini. Bahkan jika itu kamu, maka tindakan yang sama juga akan diambil. Kata Chu Feng dengan tenang. Meskipun dia memang telah merusak tubuhnya dengan membantu mereka, tapi Chu Feng masih merasa senang. Baiklah, jangan bicara lagi. Minumlah obat ini terlebih dahulu, lalu istirahatlah yang baik. Ucap Surouhu. Surouhu membawa semangkuk obat yang masih hangat di depan Chu Feng, dan saat dia berbicara, dia memberikan obat sesendok makan ke mulut Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng tidak lapar, tetapi dia tahu itu adalah sup obat khusus dengan obat penyembuhan. Selain itu, karena Surouhu yang secara pribadi membawanya, jadi tentu saja dia tidak bisa menolaknya. Segera, dia meminum sesendok obat itu. Wah, sup obat yang harum sekali. Bahkan tidak tercium ada rasa obat di dalamnya.
Tetapi sebaliknya, sup itu penuh dengan kelezatan, ucap Chu Feng memuji. Setelah meneguk, Chu Feng memujinya tanpa henti, karena sup obat itu benar-benar sangat lezat. Tentu saja sup itu sangat enak. Itu dibuat secara pribadi untukmu oleh kakakku. Su Mei berkata sambil tersenyum. Wah, jadi Little Rou juga terampil di bidang ini. Hahaha, maka aku harus makan sedikit lebih banyak dari itu, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mengambil mangkuk itu, dan dengan beberapa tegukan dia minum sisa sup obatnya, dan kemudian menghabiskannya hingga bersih. Setelah selesai, Chu Feng tidur sebentar. Dengan guntur ilahi yang kuat, wajah Chu Feng hampir pulih sepenuhnya, itu setelah 4 jam beristirahat. Dia tidak terus beristirahat, dan setelah kulitnya berubah lebih baik, dia dengan cepat bangun. Sementara untuk Su Rou dan Su Mei, serta 2 saudara lelakinya seperti Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, mereka pergi ke tempat tinggal Taiko. Dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi Chu Feng untuk memasuki kota kuno milenium, dan Taiko adalah harapannya sendiri. Tempat tinggal Taiko ini bisa dikatakan juga, itu berada di tanah dengan salah satu pemandangan terbaik di Akademi Forseas. Namun sayangnya, orang-orang bahkan tidak akan tahan saat melihat bangunan di dalam tanah seperti itu. Bahkan sebenarnya tidak memiliki istana yang layak, dan hanya ada pondok sederhana dengan rumput kecil di sana. Itu bukan karena Akademi Forseas yang tidak mau membangun istana mewah Taiko, tapi itu dikarenakan sifat Taiko yang terlalu aneh. Dia tidak mengizinkan Akademi Forseas membangunkannya istana, dan pondok rumput kecil itu dibangun oleh dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada perbatasan yang jelas di sekitar tanah Taiko. Bahkan tidak ada siapapun yang menjaganya, karena ia tidak memiliki pelayan. Jadi, seseorang dapat masuk dan meninggalkan tanahnya seperti yang mereka inginkan. Tetapi prasyarat itu tidak dapat menjamin, karena kalau tidak, itu akan menjadi akhir yang tragis bagi mereka yang datang. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya semua tiba di tanah Taiko, dan telah melihat pondok rumputnya yang sederhana. Kakak Chu Feng, apakah kamu yakin kalau kamu tahu siapa Taiko ini? Dan kamu tidak mengenali orang yang salah kan? Tanya Jiang Wuxiang. Saat situasi berkembang menjadi keadaan mereka saat ini, Jiang Wuxiang merasa sedikit malu-malu. Bukannya dia takut, tetapi dia telah melihat keganasan Taiko. Di seluruh Akademi Forseas, mungkin hampir tidak ada yang tidak takut pada Taiko. Kamu tidak perlu mengikuti aku. Kamu tunggu saja aku di sini, kata Chu Feng. Dia bisa melihat kekhawatiran di hati mereka. Itu tidak akan terjadi. Aku akan mengikuti kamu, ucap Su Mei. Meskipun Su Mei juga agak takut, tapi dia dengan kuat meraih ke lengan Chu Feng, dan tidak mau melepaskannya. Kakak Chu Feng, kamu telah berbagi kesulitan kepada kami. Meskipun karakter Taiko sangat aneh, Karema terus berubah sepanjang waktu, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan. Jika dia benar-benar mengamuk, kami sebagai murid Akademi Forseas, kami akan berbicara demi kamu, kata Jiang Wuxiang dengan tegas. Kalau begitu, itu akan baik-baik saja, balas Chu Feng. Chu Feng hanya bisa menggelengkan kepalanya, ini ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian dengan mereka berempat, dia berjalan lurus ke depan pondok rumput kecil. Chu Feng tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk memeriksa di dalam pondok itu, karena dia merasa itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Selain itu, nalurinya juga telah memberitahunya bahwa, Taiko ini pasti ada di sana. Chu Feng, masuklah. Dan 4 orang lainnya, keluarlah dari sini, ucap Taiko. Memang benar, tepat ketika mereka mendekati gubuk kecil itu, sebuah teriakan marah terdengar. Suara itu persis sama dengan suara Taiko. Chu Feng melirik Su Rou dan yang lainnya, dan menyuruh mereka pergi dulu. Setelah itu, dia membuka pintu kayu yang rusak dan berjalan masuk. Tidak hanya pondok rumput yang terlihat rusak di luar, bagian dalamnya bahkan jauh lebih rusak. Sederhananya, penampilannya benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Namun mata Chu Feng dengan cepat mengunci tempat tidur, yang terbuat dari batu menumpuk satu sama lain.
Karena di sana ada seorang lelaki tua berkaki tunggal duduk, dan lebih tepatnya dialah Taiko. Dia saat ini di tempat tidur dengan satu tangan mendorong kakinya ke setengah posisi bersila, dan yang lain memegang tumpukan tembakau yang besar. Dengan mata menyipit, dia menikmatinya dengan sedikit cahaya dari bibirnya. Setelah melihat Chu Feng masuk, mulutnya melengkung ke atas, lalu menyeringai dengan gigi yang kuning. Teman aku Chu Feng, apakah kamu akhirnya sudah memikirkannya, dan ingin menjadi murid aku? Tanya Taiko. Senior, itu adalah sesuatu hal yang lain, jawab Chu Feng. Chu Feng sopan membungkuk pada Taiko, tidak berani tidak sopan dengan cara apapun. Karena hingga sekarang, Chu Feng masih tidak dapat memastikan kultivasi Taiko. Orang tua itu benar-benar tak terduga. Menurut tebakan Chu Feng, dia sangat mungkin tidak sesederhana di ranah dewa bela diri. Dia bahkan mungkin saja berada di ranah raja bela diri. Jika demikian, tidak heran Akademi Forceas memperlakukan Taiko hingga sedemikian rupa. Karena dia memang sangat kuat. Karena kamu tidak mencari seorang master, maka kamu harus memiliki semacam urusan lain. Katakan saja pikiranmu. Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak permintaan itu. Kata Taiko dengan cara yang sangat mudah. Segera setelah itu, Chu Feng memberitahu Taiko secara rinci soal peristiwa yang telah terjadi dan menyatakan niatnya. Adapun Taiko, dia hanya tertawa dan kemudian berkata, "Aku sedang memikirkan urusan apa itu, tapi ternyata kamu malah ingin memasuki kota kuno milenium, dan mengalaminya sedikit. Tapi itu tidak apa-apa. Ambil lencana ini, maka tidak ada yang akan berani menghentikanmu," ucap Taiko. Saat Taiko berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lencana itu kemudian mendarat ke telapak tangan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.